Selamat pagi, salam semangat. Hari ini kita awali kegiatan kita, rutinitas kita seperti biasanya. Kemarin saya memang berencana menjanjikan ya untuk memperkenalkan, menceritakan sejarah Masjid Raya Baitur Rahman. Berhubung kemarin ada sesuatu yang membuat berhalangan untuk mengupload dan membahas itu, setelah ini kita lihat dan akan kita tayangkan sejarah Masjid Raya Baitur Rahman. Yang akan saya tayangkan hanya sesuai foto sejarah-sejarah yang memang saya miliki. Tapi setelah ini, setelah kita bahas melalui YouTube saya ini, besok kita atau nanti sore kita akan datang langsung ke Masjid Raya Baitur Rahman dan kita lihat secara langsung bagaimana keindahan, bagaimana masjid yang menjadi sekaligus menjadi tempat wisata religi dunia. Kalau kalian tidak datang, kalau kalian ke Aceh tidak datang ke Masjid Raya akan menyesal. Mari kita lihat. Masjid Raya Baitur Rahman dibangun pada 1022 Hijriah, 1612 Masehi oleh Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam. Masjid Baitur Rahman sudah beberapa kali direnovasi. Perluasan dan penambahan kubah dilakukan. Sebelum menjadi indah seperti sekarang, masjid ini punya sejarah panjang. Ketika Belanda menyatakan perang terhadap Kerajaan Aceh pada 26 Maret 1873, para pejuang Tanah Rencong menjadikan masjid sebagai markas dan benteng pertahanan. Masjid itu dijadikan tempat untuk mengatur strategi dan taktik perang. Para pahlawan, seperti Teku Umar dan Cut Nyak Dien, mengambil andil dalam mempertahankan keberadaan Masjid Raya Baitur Rahman. Pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Johan Harmen Rudolf Koehler mendarat di pantai Aceh pada 5 April 1873. Ia membawa 3.198 tentara dan 168 perwira. Peperangan pertama meletus. Pasukan penjajah awalnya berhasil menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Saat ditugaskan ke Aceh, ia hanya memiliki informasi bahwa Istana Kerajaan Aceh adalah bangunan yang megah dan luas. Ia menganggap Masjid Raya Baitur Rahman adalah Istana Kerajaan Aceh pada waktu itu. Tidak mengherankan jika Koehler lalu menyerang Masjid Raya Baitur Rahman yang ia kira adalah benteng Istana Kerajaan Aceh. Pejuang Aceh tidak tinggal diam. Mereka membuat serangan balasan sehingga menyebabkan Jenderal Koehler tewas setelah tertembus peluru di dada. Waktu Koehler tertembak, keadaan di sekitar masjid sangat ramai. Koehler berada di tengah-tengah keramaian itu. Tiba-tiba ia tertembak di dada. Menurut sejarah, yang menembak adalah salah satu mujahidin dari Luang Bata. Kita dengar juga penembak itu ada di atas pohon geolampang yang ada di depan masjid. Saat agresi tentara Belanda kedua pada 10 April bulan Safar 1290 Hijriah, April 1873 Masehi, yang dipimpin oleh Jenderal Van Suyeten, Masjid Baitur Rahman habis dibakar. Masyarakat Serambi Mekah marah besar ketika itu. Cut Nyak Dien, yang memimpin pasukan, membakar semangat jihad para pejuang. Perang kembali meletus. Berselang 4 tahun kemudian, Belanda kembali membangun masjid. Pembangunan tahap kedua ini dilakukan oleh pemerintah Belanda. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Kadi Malikul Adil pada 9 Oktober 1879. Saat itu, gubernur sipil dan militer dijabat oleh Jenderal K. van der Heijden. Pembangunan kembali masjid sebagai bukti tanda perdamaian antara Aceh dan Belanda. Pembangunan masjid selesai 2 tahun kemudian, yaitu pada 27 Desember 1881, dengan biaya F203.000 gulden. Pemborong saat pembangunan itu adalah Lai Asie. Waktu itu, masjid hanya dibangun dengan satu kubah dan ukurannya tidak terlalu luas. Masyarakat Aceh kembali menggunakan masjid ini sebagai tempat ibadah. Berselang beberapa tahun kemudian, renovasi dilakukan. Pada 1936, masjid diperluas dengan penambahan 2 kubah. Pembangunan ini atas usaha Gubernur A.P.H. Van Aken. Selanjutnya pada 1957, Masjid Baitur Rahman kembali bersolek. Kubah ditambah menjadi 5 unit. Nama masjid juga diubah pada tahun 1957. Dari sebelumnya Masjid Raya Banda Aceh menjadi Masjid Raya Baitur Rahman.
Tak berhenti di situ, perluasan Masjid Raya Baitur Rahman terus dilakukan. Pada 1991 hingga 1993, misalnya, Gubernur Aceh Ibrahim Hasan melakukan perluasan, meliputi halaman depan dan belakang serta masjid itu sendiri. Bagian masjid yang diperluas meliputi bagian lantai masjid tempat salat, perpustakaan, ruang tamu, ruang perkantoran, aula, dan tempat wudhu. Sedangkan perluasan halaman meliputi taman dan tempat parkir serta 1 buah menara utama dan 2 buah minaret. Dengan demikian, luas ruangan dalam masjid menjadi 4.760 m2 berlantai marmer buatan Italia, dengan ukuran 60-120 cm, dan dapat menampung 9.000 jemaah. Masjid Raya Baitur Rahman sekarang memiliki 7 kubah, 4 menara, dan 1 menara induk. Sesuai dengan perkembangan, luas area Masjid Raya Baitur Rahman lebih kurang 4 hektar. Di dalamnya terdapat sebuah kolam dan menara induk. Kerawang pintu yang terbuat dari lempengan emas dan tembaga, tiang-tiang kecil dalam masjid dengan lapisan aslinya, GRC yang melekat pada bagian dinding existing yaitu kosen jendela berbentuk roda pada bagian luar dan bagian dalamnya terbuat dari kayu sedangkan profil ujung tombak area atap kubah terbuat dari lempengan logam tipis. Yang paling menakjubkan lagi adalah bagian dalam kubah, rangka kayu aslinya tersusun begitu rapi dan berdiri tegak. Masjid Baitur Rahman ini bisa dibilang saksi bisu perjalanan sejarah Aceh. Sekaligus saksi bisu di mana kala tsunami menerjang Aceh pada 26 Desember 2004, Masjid Baitur Rahman tidak mengalami kerusakan. Pada 28 Juli 2015, Gubernur Aceh Zaini Abdullah membangun lanskap dan infrastruktur masjid yang ditandai dengan groundbreaking pemancang tiang pancang pertama. Proyek tahap pertama senilai 458 miliar rupiah ini untuk membangun 12 unit payung elektrik. Adanya payung tersebut dapat menambah daya tampung jemaah yang semula 9.000 orang di dalam masjid menjadi 24. 400 jemaah di dalam dan di luar masjid dan basement sebagai lokasi parkir mobil dan sepeda motor. Dalam perencanaannya, area parkir bawah tanah ini bisa menampung 254 mobil dan 343 sepeda motor. Basement itu juga dilengkapi tempat wudhu serta toilet pria dan wanita. Semua bahannya terbuat dari batu marmer Italia atau Spanyol. Pinggiran halaman ditanam 33 pohon kurma dan 1 pohon geulumpang. Sedangkan di tengah halaman, dibangun kawasan hijau dengan cara menanam rumput hijau dan berbagai jenis bunga warna-warni. Keindahan Masjid Raya Baitur Rahman memang sudah mendunia dan menjadi salah satu prestasi yang dimiliki Aceh dan negara Indonesia. Pada akhir 2016, masjid ini meraih predikat World's Best Halal Cultural Destination dalam acara World Halal Tourism Award, WHAT, yang digelar di Abu Dhabi. Predikat itu membuat pemerintah Aceh semakin meningkatkan sarana dan prasarana masjid. Masjid Raya ini mempunyai berbagai fungsi selain sholat, yaitu tempat mengadakan pengajian, perhelatan acara keagamaan.